Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini datang dari Iis Dahlia yang berkomentar tentang gonjang-ganjing undang-undang hak cipta. Gimana informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, permasalahan mengenai hak cipta nampaknya semakin kesini semakin menjadi perhatian yang serius nih. Setelah Ari Bias dan Agnes, kali ini kasus hak cipta menyeret nama Lesti dan Dionny Dores. Seperti informasi yang banyak tersebar sebelumnya, Dionny Dores sempat mensomasi Lesti Kejora lantaran membawakan lagu tanpa izin Besti. Bahkan karena permasalahan undang-undang hak cipta yang dianggap kurang tajam ini, beberapa musisi terbagi menjadi dua kubu, yakni organisasi aksi dan juga visi. Wah, sepertinya regulasi mengenai hak cipta ini benar-benar harus dikaji lagi ya Besti, supaya tidak merugikan banyak pihak. Iis Dahlia sebagai salah satu penyanyi dangdut yang juga menyanyikan lagu ciptaan orang turut berkomentar nih Besti mengenai permasalahan tersebut. Aku sih berharapnya antara penyanyi sama pencipta semoga nanti undang-undangnya jelas, pengaturannya jelas supaya kita juga nggak khawatir kalau menyanyikan lagu orang atau si penciptanya juga karena menurut aku tuh jujur aku selalu ngomong di grup-grup yang semua ada pencipta, ada pemusik, aku bilang rindu kebersamaan antar sesama seniman karena kan biar bagaimanapun kan penyanyi sama pencipta itu sama-sama saling membutuhkan ya. Setuju banget ya Besti dengan statement dari Bunda Iis Dahlia ini. Mau bagaimanapun peran antara pencipta dan penyanyi atau musisi ini akan selalu berkaitan dan saling membutuhkan. Bunda Iis juga mengatakan jika dalam case Dionny Dores dan Lesti ini ia tak terlalu memahami nih Besti. Sebenarnya kalau lagunya si pencipta ini didaftarkan di LMK dan LMKN, sebenarnya hasilnya nanti akan di sana gitu. Tapi kalau umpamanya kayak ke Mas Dionny atau apa mungkin nggak mendaftarkan, ini bisa terjadi. Terus kayak kalau umpamanya mau membuat recycle atau mengcover memang harus izin. Tahu nggak sih Besti, karena banyaknya permasalahan mengenai hak cipta ini, Bunda Iis Dahlia tak memungkiri nih Besti jika ia merasa worry saat akan menyanyikan lagu karya milik orang lain. Namun apapun itu, ia berharap nantinya aturan akan semakin jelas dan bisa mensejahterakan para musisi, pencipta maupun penyanyi. Tapi aku sendiri pun kayak sekarang tuh kayak mau nyanyi lagu-lagu orang yang bagaimana tuh kayak ada rasa ketakutan untuk hal-hal kayak gini. Jadi aku bener-bener nih seorang penyanyi nih sekarang menunggu kejelasan daripada aturan supaya kitanya enak gitu ya, karena jujur kalau aku sih semuanya pengennya berbagi lah semua ya kan, pencipta dapat, pemusik dapat, penyanyi dapat, karena biar bagaimanapun ini adalah pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kan harus mendapat imbalan ya gitu, tapi sebenarnya ini juga kewajibannya LMK dan LMKN, justru karena aku sih kepengennya nih kita bersatu untuk mempertanyakan LMK dan LMKN ini. Setiap kali mentransfer kita itu reportnya ada, ini dari mana nih bisa ada jumlah ini gitu loh. Pokoknya maaf, pengennya semua jelas dan semua berjalan dengan semestinya Besti. Dengan adanya para musisi yang kini duduk di parlemen, Bunda Iis juga berharap banyak agar nantinya para teman-teman anggota DPR ini peka terhadap permasalahan undang-undang hak cipta yang sampai saat ini masih dirasa kurang jelas. Kalau aku kepengennya mudah-mudahan lah dengan adanya seniman-seniman sekarang di DPR, karena kan DPR itu adalah tempat untuk menggodok undang-undang, untuk membuat undang-undang. Mudah-mudahan ada kejelasan sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi. Dengan adanya kasus hak cipta yang menyeret nama-nama musisi dan pencipta lagu belakangan ini, Bunda Iis Dahlia menyarankan agar selalu membuka komunikasi nih Besti. Karena dengan komunikasi yang lancar, kedua belah pihak bisa saling mengetahui apa saja keinginan satu sama lainnya nih, dan bisa menemukan jalan keluar. Kejadian kayak gini nih ya, Ari Bias sama Agnes karena tidak ada komunikasi. Lesti sama Mas Dionny pun mungkin karena tidak ada komunikasi. Jadi pengennya tuh udah ketemu
ketemu aja, discuss, komunikasi maunya seperti apa gitu. Karena kalau aku bukan tipe orang yang seneng ribut-ribut, apalagi sampai saling melapor, enggak lah. Karena seniman tuh sejatinya adalah, kalau aku ngerasa antar sesama seniman tuh kayak bersaudara loh. Kalau aku gitu, ya jadi aku nggak mau nih kalau ada case-case yang begini gitu. Ya ampun, kita doakan aja ya Besti, semoga undang-undang hak cipta ini semakin jelas dan bisa membuat para musisian dan pencipta lagu sama-sama sejahtera. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah menarik, so tetap di Selebriti Fest.